Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan anak-anakku sekalian pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru pada pelajaran matematika dengan bahasan bilangan prima. Pada kesempatan ini adalah pokok bahasannya adalah faktor prima dan faktorisasi prima. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk aja ke materi hari ini, yaitu tentang faktor prima. Faktor prima, mari kita mengingat kembali tentang faktor dari suatu bilangan. Perhatikan faktor bilangan dari 12 berikut, yaitu 12 dibagi 1, 12 dibagi 2, 6, 12 dibagi 3, 4, 12 dibagi 4, 3, 12 dibagi 5 tidak bisa, tidak ada perkalian 5 yang hasilnya 12, 12 dibagi 6, 2, 12 dibagi 7 tidak bisa, tidak ada perkalian 7 yang hasilnya 12, tidak ada perkalian 8 yang hasilnya 12, tidak ada perkalian 9 yang hasilnya 12, tidak ada perkalian 10 yang hasilnya 12, tidak ada perkalian 11 yang hasilnya 12, dan 12 dibagi 12, 1. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Di antara faktor dari 12 tersebut, ada yang merupakan bilangan prima, yaitu 2 dan 3. Di antara faktor dari 12 itu ada yang merupakan bilangan prima, yaitu 2 dan 3. 2 dan 3 merupakan faktor prima dari 12. Oke. Jadi, faktor yang merupakan bilangan prima disebut faktor prima. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian mulai memahami apa itu faktor prima. Faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Oke, untuk lebih memahami faktor prima, kita lanjutkan dengan faktor prima dapat dicari dengan rusun atau cara bersusun. Aturan pembuatan rusun adalah membagi habis bilangan dengan bilangan prima yang terkecil sampai dengan bilangan prima yang terbesar hingga hasil akhirnya angka 1. Contoh 1, tentukan faktor prima dari 12. Jawab. Ini cara susun atau cara rusun atau cara bersusun, yaitu 12 dibagi, tentunya dengan bilangan prima kita harus ingat ciri habis dibagi. Pertama, bilangan prima yang terkecil yaitu angka 2. Kita bagi dengan angka 2 atau bilangan prima yang terkecil. Nah, dibagi dengan angka 2. 12 bisa dibagi 2 karena ciri habis dibagi 2 itu satuannya genap atau angka 0. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Baik, 6 dibagi lagi. 6 itu adalah bilangan genap, berarti masih bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Oke. 3 sudah bilangan prima. Ya, berarti 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1.
Kalau sudah 1, berarti sudah selesai, ya. Sudah selesai, maka bisa ditentukan faktor prima dari 12 itu adalah, di sini ada bilangan 2 dan bilangan 3. Berarti 2 dan 3. Ini adalah mencari faktor prima dengan cara bersusun atau cara rusun, ya. Baik, kita masuk ke contoh yang berikutnya atau contoh yang kedua biar pemahaman kita lebih mantap. Faktor prima, contoh yang kedua, tentukan faktor prima dari 30. Sekarang kita akan menentukan faktor prima dari 30 dengan cara rusun atau cara bersusun. Jawab 30, ya. 30 dibagi berapa? Jangan langsung dibagi dengan bilangan prima yang besar, ya. Dari yang terkecil dulu. Ini 30 satuannya angka 0, berarti bisa dibagi 2. Dibagi 2. 30 dibagi 2 adalah 15. 15. Karena 15 ini tidak bisa dibagi 2 karena satuannya ganjil atau bukan angka 0. Kalau tidak bisa dibagi 2, kita lanjut, berarti dibagi 3. Bisa nggak dibagi 3? Apa ciri habis dibagi 3? Ciri dibagi 3 itu, habis dibagi 3 adalah angka-angka yang membentuknya apabila dijumlahkan, hasilnya habis dibagi 3. 15 dibentuk oleh angka 1 dan 5. 1 ditambah 5, 6. 6 habis dibagi 3, berarti ini habis dibagi 3, berarti bisa dibagi 3, ya. 15 dibagi 3 berapa? Hasilnya adalah 5. 5 sudah bilangan prima. Ya, 5 sudah bilangan prima, berarti dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. Kalau sudah selesai, kalau sudah angka 1 berarti sudah selesai. Faktor primanya berapa? Faktor prima dari 30 ini sudah ketemu, yaitu, iya betul, 2, 3, dan 5. Faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah, insya Allah sudah paham bagaimana menentukan faktor prima dari suatu bilangan. Sekarang kita akan masuk ke dalam menentukan faktorisasi prima. Menentukan faktorisasi prima dari suatu bilangan dan faktor primanya, ya, masih dengan menggunakan rusun atau cara bersusun. Faktorisasi prima adalah pembentukan suatu bilangan menjadi perkalian bilangan prima. Penentuan faktorisasi prima bisa juga dikerjakan dengan rusun atau cara bersusun. Contoh pertama, misalkan tentukan faktorisasi prima dari 12. Sama caranya, secara rusun, ya, jawab, yaitu cara bersusun seperti yang sudah kita lakukan tadi di dalam menentukan faktor prima. Baik, 12 dibagi 12 itu bilangan genap, berarti bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Ya. 6 adalah bilangan genap, berarti bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 3 sudah bilangan prima, berarti 3 dibagi 3. 3 dibagi 3 adalah 1. Kalau sudah 1 berarti sudah selesai. Tadi kita sudah ketemu faktor primanya adalah 2 dan 3. Sementara faktorisasi primanya, apa itu faktorisasi prima? Yaitu pembentukan suatu bilangan menjadi perkalian bilangan prima. Maka faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3.
Ya. Nah, ini. Maka faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3. Atau karena 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2. Ya, kalau 2 pangkat 3, siapa yang tahu artinya apa? 2 pangkat 3 itu berarti 2 kali 2 kali 2. Kalau 2 pangkat 4, apa artinya? Artinya 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2, 4 kali ya. Oke, berarti 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Ya. Dan faktor primanya adalah 2 dan 3. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian sudah mulai memahami apa itu faktorisasi prima. Kalau faktorisasi prima itu adalah perkalian bilangan prima. 12, faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Oke, mudah-mudahan anak-anakku sekalian sudah mulai memahami. Untuk lebih pahamnya kita akan mencoba masih faktorisasi prima dan faktor prima, yaitu contoh yang kedua. Kita akan menentukan faktorisasi prima dan faktor prima dari 30 masih menggunakan rusun atau cara bersusun. Oke, 30 dibagi 2, karena 30 bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 15. 15 tidak bisa dibagi 2. Berarti 15 itu bisa dibagi 3. 15 dibagi 3. Hasilnya adalah 5. 5 sudah bilangan prima. Ya. Berarti 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Sudah selesai. Kalau sudah 1 terakhirnya, berarti sudah ketemu. Di depan kita sudah tahu bahwa faktor prima dari 30 itu adalah 2, 3, dan 5. Sementara faktorisasi prima dari 30 adalah, iya betul, yaitu 2 kali 3 kali 5. Maka faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Dan faktor primanya adalah 2, 3, dan 5. Baik, anak-anak sekalian, insya Allah anak-anakku sekalian sudah makin paham apa itu faktorisasi prima dari suatu bilangan dan faktor prima dari suatu bilangan. Kalau faktorisasi prima itu adalah faktor prima dalam bentuk perkalian. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, untuk lebih meningkatkan pemahaman di dalam matematika, pokok bahasan hari ini yaitu faktorisasi prima dan faktor prima, anak-anakku sekalian harus banyak berlatih. Silahkan ini dikerjakan, ayo berlatih. Tentukanlah faktor prima dan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan berikut ini dengan menggunakan rusun di buku latihan. Yaitu ada 4 soal, yaitu A, B, C, dan D. Silahkan tentukan faktor prima dan faktorisasi primanya di dalam buku latihan, kemudian dipoto kalau udah selesai dan dikirim melalui Google Classroom, ya, agar Pak Guru bisa menilai pekerjaan kalian. Selamat mengerjakan tugas-tugas latihannya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat lebih paham. Dan kalau memang ada hal-hal yang belum dipahami, bisa bertanya lagi di lain kesempatan dengan Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.